Teman-teman, hari ini kita akan mendiskusikan bersama tentang, kita kan masih ngobrol tentang metafisika. Metafisika itu paling simpel itu sebenarnya kita ngobrol realitas itu apa. Nah, belajar dari Franz Brentano itu dia mengajak untuk, saya pakai yang paling simpel aja ya untuk memahami ini, dan saya hanya akan fokus di soal ini tok. Sehingga nanti harapan saya nanti diskusi-diskusinya bisa gayeng gitu. Brentano itu ribet di soal apakah yang real itu benar-benar real atau sebenarnya realitas itu nggak penting. Tapi yang penting itu adalah apa yang jadi persepsi kita. Saya kasih contoh. Menurut kalian ini apa? HP ya? Gampang kan? Ini HP gampang toh. Kalau ini nggak ada, kalian punya bayangan tentang HP nggak? Kalau saya ngomong tentang HP, kalian punya bayangan toh? Semua punya bayangan. Maka pertanyaannya gini, ini ada atau nggak ada, itu penting nggak? Nanti arahnya ke situ. Nah, terus kalau ini nggak penting, yang penting itu apa? Bagi Brentano nanti, apa yang ada di pikiran itu jauh lebih penting. Maka seluruh pengetahuan kita itu sebenarnya adalah hasil pengamatan, bukan terhadap ini, tapi pengamatan terhadap kondisi-kondisi mental kita. Itu yang nanti membuat di istilahnya Brentano itu psikologi deskriptif, deskripsi atas psike. Itulah dasar pengetahuan objektif. Tapi nanti malah justru dipertanyakan, emang kalau kayak gitu objektif atau subjektif gitu. Oke ya, kurang lebih pengantarnya kayak gitu. Saya mau ngajak ke teman-teman itu masuk ke soal ini ya. Ini adalah gambaran lukisan Franz Brentano. Dia adalah seorang mantan pastor. Brentano itu lahir tahun 1838, meninggal 1917. Ini adalah masa-masa ketika psikologi atau psikoanalisis dulu ya namanya, itu baru awal-awal diperkenalkan. Baru mulai diteliti oleh tokoh-tokoh seperti Joseph Breuer, kawannya Sigmund Freud. Gitu. Kalau teman-teman tahu, kalau kita ngomong tentang psikologi itu kan, oh ini Sigmund Freud gitu kan, Freud gitu loh. Nah, pada masa itu yang kemudian Freud itu meyakini, oh ya ada sesuatu di ketidaksadaran kita yang justru berpengaruh pada kesadaran. Brentano nggak mau fokus pada ketidaksadaran. Brentano hanya mau fokus pada kita ngomong tentang kesadaran. Begitu. Kenapa? Ya karena itu adalah dasar dari seluruh pertimbangan manusia. Dia masuk seminari, ditahbiskan imam itu tahun 1864, tetapi dia tidak sepakat dengan doktrin infalibilitas paus. Infalibilitas paus itu aturan dalam gereja Katolik yang meyakini bahwa dalam hal ajaran iman, paus tidak pernah salah. Ini bukan dalam semua ajaran loh ya. Misalnya paus mengatakan bumi itu datar, misalnya gitu. Nggak bisa, itu ajaran biologi kan itu, atau ajaran fisika gitu. Nah, kalau ajaran fisika itu nggak masuk. Tapi kalau dalam hal ajaran iman, misalnya di antara kita itu berdebat, masing-masing itu punya pengikut yang sangat banyak. Yang satunya itu meyakini bahwa, oh enggak, Tuhan kita itu adalah duet, bukan trinitas, misalnya gitu. Lalu ada lawan debatmu itu yang mengatakan, enggak, Tuhan itu trinitas, gitu kan. Lalu, karena ini sudah enggak terkendali debatnya, maka akhirnya Paus turun tangan. Saya pemegang kebenaran. Dalam ajaran kita, Tuhan itu trinitas. Selesai. Yang duet itu harus taat. Gitu. Itu ajaran infalibilitas Paus.
Nah, dalam persoalan-persoalan yang terkait dengan moral Kristiani dan dalam hal ajaran iman itu nantinya peran ini akan sangat sentral gitu. Boleh ini atau enggak, misalnya kalau dalam hal-hal yang krusial itu apa yang dikatakan Paus itu ini nggak bisa salah, dianggap nggak bisa salah. Nah, tapi bagi Brentano yang pastor Katolik itu ajaran ini tidak rasional dan menurut dia tidak sesuai dengan kitab suci dan tradisi gereja. Jadi lebih cenderung meyakini, sepertinya ya, lebih cenderung meyakini bahwa ya ajaran gereja itu kan mulai dari para rasul, dan rasul-rasul itu kan ada 12. Bukan Petrus sebagai pemimpin lalu ambil keputusan dia pasti benar gitu. Nah, kayak gitu. Nah, lalu perlawanan terhadap infalibilitas Paus ini karena dia seorang intelektual, mendorong dia untuk bertindak sesuai hati nuraninya dia. Dia meragukan doktrin gereja termasuk ajaran-ajaran lain, lalu mundur dari imamat tahun 1873. Nah, setelah mundur dari imamat itu dia memproklamirkan diri sebagai seorang teis rasional, bukan ateis ya, teis rasional dan seorang Aristotelian, jadi pengikut ajaran-ajarannya Aristoteles. Lalu dia tetap beriman akan eksistensi Tuhan dan keabadian jiwa. Bahwa setelah mati itu raganya mati tapi jiwanya masih tetap abadi gitu. Jadi setelah mati pun tidak semuanya selesai, tapi kita masih bisa berharap sesuatu yang lebih dari itu. Lalu dia menikah dengan Ida von Lieben. Pernikahan ini dipersoalkan karena nggak bisa menikah gitu kan seorang pastor maupun ex-pastor. Lalu dia mendirikan lab psikologi yang hanya dijalankan oleh muridnya Franz Hildebrand. Karena kenapa dia nggak bisa menjalankan ya? Karena dia ex-pastor. Dia terhalang untuk mengajar dan terutama ajaran-ajaran yang terkait dengan iman Kristiani gitu. Lalu tahun 1896 dia meninggalkan Austria, pindah ke Roma, Palermo dan kemudian di Florence. Jadi ke Roma dulu, lalu pindah ke Palermo, lalu menetap di Florence dan menjadi warga Italia. Tahun 1897 dia menikah lagi dengan Emily Ruprecht. Sampai kemudian dia meninggal tahun 1917. Jadi teman-teman bisa membayangkan gitu ya, pada masa ini belum ada ilmu-ilmu yang terbagi seperti sekarang. Pembagian itu digunakan untuk apa? Selain untuk pendalaman, juga supaya rigor. Rigor itu ketat. Misalnya nih, kalian yang belajar hukum itu kan punya banyak aliran. Ada yang alirannya itu, enggak, pokoknya kita positivistik. Itu yang dianut oleh banyakan negara, termasuk negara kita. Positivistik itu yang kayak gimana? Kalau seseorang itu bersalah atau melanggar hukum, itu harus dicek kaidah-kaidah positifnya. Kaidah positifnya itu nampak dalam bukti-buktinya harus bisa diraba. Itu yang membuat misalnya beberapa kasus yang terkait dengan kekerasan itu, kalau setelah kena kasus itu nggak difoto, itu kesulitan nyari bukti empirisnya. Kenapa? Ya karena hukum kita itu hukum yang sangat positivistik. Dalam beberapa kasus, misalnya kasus kekerasan seksual itu kayak gitu gambarannya. Itu karena sudah rigor, sudah ketat banget gitu. Nah, pada masa ini belum. Kebanyakan ilmu itu masih menginduk pada ibunya ilmu, yaitu filsafat gitu. Sekarang yuk kita lihat apa gagasan Brentano terutama yang terkait dengan metafisika. Dia mempertanyakan apakah realitas itu real? Atau jangan-jangan realitas itu atau yang real itu sebenarnya itu hanya imajinasi tapi kita sepakati aja gitu. Kenapa kita sepakati ya? Semua orang ternyata punya imajinasi yang kurang lebih sama gitu. Nah, ini mulai dari mana kok dia bisa sampai pada kesimpulan ini? Ini mulai dari ini. Cara seseorang itu berhubungan dengan objek, untuk mengetahui sesuatu kan kita mesti berhubungan dengan objek kan? Caranya itu adalah melalui kesadaran. Dan kita nggak punya jembatan lain loh untuk mengetahui itu. Misalnya kalian tidur, di depanmu dikasih
iPhone sekarang berapa? 15 ya? Oh 16. Mau nggak ini iPhone gitu. Karena kamu tidur, kamu nggak tahu bahwa di depanmu itu iPhone. Maka apa syarat untuk kamu tahu? Sadar dulu. Maka kesadaran ini adalah kunci. Dan nanti itu dia juga menunjukkan, nanti di bagian akhir saya juga akan mengulang lagi bahwa kesadaran itu khas individu. Kesadaran itu personal. Kita itu tidak pernah merasakan kesadarannya orang lain. Bahkan suami istri atau orang yang lagi pacaran, lagi deket-deketnya itu tetap tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dia hanya bisa mengimajinasikan kayaknya pacarku ini merasakan ini, hanya gitu. Kenapa ya? Itu khas. Maka kalau teman-teman itu cek Avenger gitu ya, atau X-Men atau apa itu salah satu kekuatan utama itu ketika orang bisa membaca pikiran toh. Gitu. Kenapa kayak gitu? Karena kesadaran itu khas, kesadaran itu milik seseorang. Dan kamu sehebat apapun kamu, kecuali ya mutan-mutan yang aneh-aneh itu nggak bisa mencoba mengakses kesadarannya orang lain, itu nggak bisa begitu. Nah, manusia pada dasarnya tidak tahu apakah objek eksternal itu benar-benar ada. Itu menurut Brentano. Satu-satunya yang bisa diakses oleh manusia adalah fenomena mental dirinya sendiri. Ini ada apa enggak? Enggak tahu. Nih lihat. Yang kita tahu adalah ketika kita sudah mencerap menggunakan panca indera, mata misalnya gitu ya. Kita melihat bahwa ini warnanya hitam gitu kan. Warna hitam ini terkopi dalam kesadaran toh. Lalu kita menyampaikan pada teman-teman, ini HP warnanya hitam. Sepakat? Sepakat. Semua ternyata setelah ngecek, oh iya warnanya hitam memang. Pertanyaannya gini, apakah hitam itu benar-benar ada di sini? Atau sebenarnya hitam itu ada di sini? Brentano mengajak untuk kembali. Yang bisa diakses bukan benda eksternal, tapi yang bisa diakses adalah kesadaran mental kita. Maka tetap balik lagi. Oke, ini kita mempersepsi bahwa ini apa sih ini? Oh iya, hitam di sini. Lalu kita melihat gambaran mental yang kita dapat hitam. Jadilah konsep hitam. Kayak gitu. Nah, apa yang bisa diperoleh oleh kesadaran? Ini, intensionalitas adalah sifat dasar kesadaran. Intensionalitas itu kayak gini. Teman-teman, ini warnanya hitam ya. Sepakat ya, ini warnanya hitam ya. Hitam atau HP berwarna hitam di atas meja yang berwarna coklat kehitaman. Nangkep ya? Yang mau saya maksud ini, intensionalitas itu adalah yang background ini, belakangnya ini, mejanya ini, seringkali nggak kita sadari kan? Kenapa? Intensionalitas kita di sini. Nangkep ya? Oke, sekarang kita lihat semua, lihat ke saya. Tahu ya, pertanyaan saya gini. Di belakang saya itu ada tombol printer berapa tombol jumlahnya? Itu seringkali nggak kita sadari kan? Kenapa? Intensionalitas. Intensionalitas itu kurang lebih kayak gitu. Atau misalnya kita melihat ini, bendera. Pertanyaannya, berapa lipatan itu? Intensionalitas kita ke benderanya itu aja. Gitu. Nah, kesadaran itu selalu berciri intensionalitas itu. Maka tidak ada sebenarnya kesadaran
tanpa objek intensi tertentu itu sebenarnya nggak ada. Tapi ketika kita mengintensikan ke objek tertentu, ini ya, ke hitam ini ya misalnya gitu ya, selalu bersamaan dengan itu, kita punya kesadaran akan diri kita sendiri toh. Maka ketika kita mengindra atau menyadari sesuatu untuk tahu, selalu sebenarnya kita menggunakan dua macam objek yang kita sadari. Yang pertama adalah sadar diri, yang kedua, sadar diri itu bangun, sesimpel itu. Yang kedua, kesadaran akan objek. Ini andian dasar kalau kita belajar tentang metafisikanya Franz Brentano. Dari sini saya harap teman-teman sudah mulai menangkap bahwa realitas itu objektif atau subjektif. Bagi Brentano nanti akan cenderung subjektif nantinya. Tapi mau tidak mau, bagi Brentano itu mau tidak mau. Bagi dia, sains objektif itu sebenarnya tidak mungkin. Kenapa? Yang bisa kita akses itu bukan benda pada dirinya sendiri kok. Tapi kita hanya bisa mengakses kesadaran kita. Gitu. Kita lanjut ya. Nah, yang diperoleh kesadaran itu mulai dari intensionalitas, lalu memperoleh data-data persepsi indrawi. Data indrawi ini diolah menjadi konsep dan membentuk pengetahuan. Pengetahuan ini apa? Kalau pengetahuan objektif, sains, itu selalu melihat gini. Oh, benda ini warnanya hitam. Covernya itu ada sedikit kecoklat-coklatan. Kayaknya karena kotor atau karena apa, dan seterusnya gitu kan. Bagi Brentano, oh oke. Benda itu warnanya apa? Oh hitam. Berdasar pengamatan ini, bukan pengamatan ini. Gitu. Maka sains, ilmu-ilmu itu sebenarnya adalah hasil dari deskripsi atas mental kita. Nangkep ya? Jadi teman-teman belajar dari kecil sampai sekarang ini sebenarnya kemampuan dasarnya kita mengira bahwa wah kita sudah tahu segala sesuatu gitu kan, seluruh dunia gitu. Kalau kalian nggak sadar ya nggak bisa mengetahui. Nah terus ketika kita sadar yang kita ketahui itu apa? Atau yang kita ceritakan tentang dunia itu apa? Bagi Brentano itu adalah pengamatanmu atas situasi mental kita. Karena itulah dia menyebut ilmu saya ini adalah ilmu psikologi deskriptif. Deskripsi atas psike, atas kesadaran kita, atas hal-hal yang ada dalam mentalitas kita. Gitu. Ini ya. Nah soal persepsi itu dia khas. Yang pertama itu dia melihat adanya persepsi eksternal. Persepsi yang diperoleh dari relasi dengan hal-hal eksternal dari kesadaran. Dengan meja, dengan laptop, dengan orang. Orang ini kan ada di luar saya gitu kan, di luar kalian gitu. Bagi Brentano ini sebenarnya sesuatu yang luar biasa pada manusia. Kenapa? Data indrawi itu diperoleh begitu saja. Kita melihat bahwa Pak Krisma itu rambutnya pendek. Ya kita peroleh begitu aja kan? Ya kita sepakat aja. Sesuai dengan ajaran banyak orang tentang dan kita diajari untuk berbahasa gitu kan. Lalu oh ya kalau rambutnya kayak gitu itu disebut apa? Oh berambut pendek gitu. Oh ini warnanya biru dongker misalnya gitu kan. Ya kita tahu begitu saja. Berdasarkan apa? Pengamatan kita atas yang kita sadari. Kalau kita diajari bahwa warna ini adalah warna putih, kita akan mengatakan, putih itu putih. Gitu. Lalu yang kedua bagi
Brentano yang penting adalah persepsi internal atau persepsi batin. Data internal yang diperoleh dari upaya mengamati kondisi mental kita sendiri. Dan ketika seseorang mencerap sesuatu, pemahaman ini juga muncul begitu saja sebagai persepsi batin. Nah, syarat persepsi adalah kesadaran. Ini yang tadi saya sebut ya. Seseorang hanya akan mengetahui secara langsung apa yang disadarinya. Nggak punya akses tentang kesadaran orang lain. Saya nggak ngerti kalian itu habis jatuh cinta apa enggak. Lalu jatuh cintanya kalian itu kalian merasakan apa? Saya nggak ngerti. Kenapa? Saya punya pengalaman sendiri yang berbeda, yang nggak bisa kalian akses juga. Gitu. Sedekat apapun kamu sama temanmu, yang kamu tahu itu ya hanya pengalamanmu sendiri, hasil dari pengamatan atas kondisi mentalmu sendiri, gitu. Lalu kita berupaya untuk membandingkan, oh kamu pernah mengalami kayak gini, asik ya kalau kayak gitu, gitu. Padahal asiknya dia dan asikmu sebenarnya beda juga, gitu. Gitu. Setiap orang tidak memiliki kesadaran langsung terhadap persepsi orang lain. Inilah psikologi deskriptif. Nah, psikologi deskriptif adalah kombinasi antara faktor pengalaman dan non-pengalaman. Psikologi itu apa kemudian? Psikologi itu bagi Brentano adalah deskripsi hal-hal batin yang diperoleh dari relasi dengan realitas. Setelah aku megang ini, kok reaksi dalam batinku, dalam mentalku itu kayak gini. Tak catat, lalu catatan-catatan ini jadi ilmu, dibaca sama teman-teman yang studi psikologi. Semua meyakini hal yang serupa. Oh kok mirip ya, kok mirip ya. Ya wis cocok ini. Kita teorikan jadi ilmu. Tapi teman-teman, sebenarnya itulah atau model seperti itulah. Dengan cara kayak gitulah ilmu pengetahuan itu diperoleh. Teori itu kan sebenarnya juga selalu mulai dari ini toh. Percobaan ditulis. Semua orang bikin percobaan juga untuk membuktikan ini benar apa keliru. Oh ternyata benar, ya wes. Kita sepakati, inilah ilmu gitu. Kita menyebut ilmu itu objektif. Benar gak ini objektif? Kembali ke pertanyaannya Brentano. Emang kamu bisa mengakses objek begitu saja tanpa kesadaran? Nggak bisa kan? Maka selalu sebenarnya nggak objektif banget. Nanti di pengikutnya Brentano, para fenomenolog, itu akan disebut bahwa nggak kebenaran itu sebenarnya hanya selalu berciri intersubjektivitas, hanya kayak gitu. Nggak ada kebenaran objektif itu. Gitu. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, realitas yang dideskripsikan itu ada dalam kesadaran sehingga berciri mental, bukan suatu yang fisik. Realitas bagaimana dideskripsikan itu personal, tidak bisa mengamati atau mengakses kesadaran orang lain. Lalu yang keempat, realitas milik seseorang itu ini kan sebenarnya realitas, tapi realitas dalam pikiran kita, dalam persepsi kita gitu kan. Itu terus-menerus berkembang. Seiring dengan apa? Seiring dengan pengalaman, ketemu dengan teman-teman, lalu ngerti orang lain atau belajar dari orang lain kayak gitu. Maka ini terus-menerus berkembang. Begitu. Hasilnya Brentano itu membuat simpul bahwa pengetahuan harus berciri induktif dan hasil akhirnya tidak pernah merupakan kebenaran universal dan mutlak. Atau dia mau mengatakan nggak ada kebenaran mutlak, itu nggak ada. Yang ada itu apa? Generalisasi aja. Selama ini belum dibuktikan yang sebaliknya aja itu. Ini keras nggak? Keras. Meja toh, coba dibuktikan. Kayak gitu kurang lebih. Lalu kalian pakai helm. Di sinar laser, helmnya ada kemampuan untuk lasernya gitu. Enggak Pak, ini empuk ini. Bisa kan? Lalu
teori bahwa meja ini keras akan berubah. Kenapa? Generalisasinya gagal. Ternyata nggak di semua bidang barang ini keras. Kayak gitu. Dan itu juga sebenarnya terjadi di hampir semua paradigma keilmuan. Di hampir semua ilmu itu kalau sudah ketemu anomalinya, biasanya akan berubah nanti teorinya ini. Mungkin nggak suatu saat itu teori gravitasi itu berubah? Ya mungkin aja, seiring dengan penemuan-penemuan baru gitu. Nih, kenapa ya? Karena ilmu itu generalisasi. Lupa, itu kan ilmu. Itu kan bukan realitas, teman-teman. Gini. Realitas yang kita sadari, itu selalu kita sadari berdasarkan pengetahuan tertentu, toh. Pengetahuan itu kan ilmu, gitu. Ilmu itu membantu kita untuk melihat benda ini secara jauh lebih kaya, jauh lebih kreatif. Saya kasih contoh. Kalian nggak diajari bagaimana cara menggunakan HP. Berarti nggak punya ilmu tentang teknik-teknik penggunaan HP, toh. Maka kalian akan melihat, ini alat untuk ngelempar anjing ini, misalnya gitu. Tapi seiring dengan kalian tahu HP ini kegunaannya untuk apa, isinya bisa digunakan untuk apa-apa saja, maka teman-teman akan mengubah realitas HP ini menjadi, oh enggak, ini bukan alat melempar anjing ini. Ini adalah alat yang bisa digunakan untuk merekam sesuatu, untuk nonton sesuatu, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, tapi Brentano memang berhadapan dengan persoalan ini. Lah kalau kayak gitu, kebenaran itu apakah mutlak? Yang benar itu pasti benar misalnya, atau sebenarnya ini relatif aja? Ini problem serius sebenarnya, sampai hari ini sebenarnya. Tetapi sebenarnya ini adalah hantu. Hantu itu, atau mimpi buruk gitulah. Kita nggak pengen, tetapi itu seringkali setiap kali datang gitu. Seringkali menghantui gitu, menghantui semua ilmu. Justru ketika ilmu atau ilmuwan itu meyakini bahwa apa yang dia yakini itu pasti benar dan tidak mungkin salah. Maka sarannya ya seperti apa? Diakui aja bahwa oh ya, saat ini yang benar itu kayak gini. Tapi bisa jadi ini akan ada perubahan ketika nanti ke depan itu ditemukan hal-hal baru gitu. Nah, relativitas kebenaran itu nampak dalam apa? Objek pada dirinya sendiri pada dasarnya tidak bisa dipahami oleh kesadaran. Objek pada dirinya sendiri. Yang bisa dipahami atau bisa ditangkap itu kan hanya persepsi-persepsi aja yang direkam dalam mental kita. Lalu mental itu yang diamati oleh kesadaran toh, lalu jadi ilmu gitu. Nah, Brentano juga setuju dengan ini, namanya Ernst Mach. Ernst Mach. Mach itu adalah seorang ilmuwan. Dia ahli, kalau nggak keliru, ahli fisika, juga ahli logika, matematika. Yang kemudian namanya itu diabadikan dalam kecepatan pesawat terbang gitu loh. Sekian Mach begitu. Kecepatan pesawat atau kecepatan cahaya gitu. Kecepatan cahaya kalau nggak keliru gitu. Ini. Dan Auguste Comte itu adalah ahli positivisme. Positivisme itu kebenaran itu ditentukan oleh hal-hal indrawi yang atau persepsi-persepsi indrawi yang bisa kita dapatkan. Mereka menyebut bahwa segala hal yang kita serap secara fisik pada dasarnya merupakan efek dari objek fisik. Bukan sekedar, oh ya, ini hitam, maka dia dengan sendirinya pasti hitam. Nggak percaya kayak gitu. Tapi nggak ngerti ini hitam apa enggak, tapi persepsiku hitam. Nangkep ya yang soal ini ya. Nanti ini akan berguna juga ketika kita membahas ilmu sosial. Itu yang nanti digunakan oleh fenomenologi. Misalnya, saya kasih contoh misalnya ini.
suatu ketika di kelas ini misalnya kalian melihat saya marah besar. Lalu kalian mengatakan, Pak Simon itu pemarah. Itu benar apa enggak? Iya, iya. Benar apa enggak? Iya. Saya pemarah. Iya. Belum tentu kan? Nah, ilmu sosial itu selalu sebenarnya berdasarkan kumpulan-kumpulan penampakan. Kalau setiap saat kalian melihat saya marah, maka klaim bahwa saya itu pemarah, itu betul. Gitu. Tapi Brentano selalu masih membuka ruang kemungkinan. Belum tentu tetepan. Meskipun setiap kali ketemu itu saya marah, belum tentu pemarah. Loh kenapa? Itu kan hanya generalisasi saja. Gitu tetepan. Ini warnanya hitam. Tapi apakah in se objektif hitam? Enggak. Ya bisa jadi ini suatu ketika kita sepakati hijau misalnya gitu. Kayak gitu gambarannya. Ya. Dalam hal ini kita tidak memiliki pengalaman apapun tentang apa yang bereksistensi di luar kesadaran kita. Ini meja apa enggak? Ya enggak tahu. Tapi dalam kesadaran saya, ini meja. Ini orang-orang apa enggak? Enggak tahu. Dalam kesadaran internal saya, ini orang ini. Artinya apa? Enggak bisa tak tabrak, gitu loh. Aku mesti belok dulu, baru kemudian, oh ini kayaknya ruangan kosong ini, bisa jalan, kayak gitu. Nggak bisa ini tak pukuli, lalu tangan ini nggak merasa sakit. Kenapa? Dalam pengalaman hidup saya hanya tahu bahwa kayu itu kalau dipukul, yang sakit bukan kayunya, tapi tangannya gitu. Itu hasil dari apa? Generalisasi. Mungkin nggak suatu saat itu berubah, kayu ini jadi kapuk. Bisa jadi. Tapi nanti butuh apa penemuan-penemuan baru gitu. Lalu dalam hal ini kebenaran objektif yang berasal dari objek pada dasarnya adalah kebenaran yang relatif. Ini termasuk dalam kalau dalam ilmu sosial, di hampir semua ilmu sosial akan kayak gitu. Dalam sains bisa digunakan juga. Misalnya seorang ilmuwan menghasilkan satu teori tertentu lalu itu dipresentasikan. Bisa nggak kebenaran teori itu berlaku bagi orang yang fanatik atau ODGJ misalnya kayak gitu? Enggak kok, kesadaranku beda kok dari kesadarannya Bapak. Kayak gitu. Nah, ketika ada anomali-anomali itulah sebenarnya generalisasi nggak bisa dilakukan. Itulah dasar untuk kalau kita bicara tentang realitas itu sebenarnya apa? Apakah realitas itu mutlak pasti? Bagi Brentano, enggak. Realitas ini hanya sejauh kesadaran kita mampu mengintensionalkan. Lebih dari itu, enggak tahu. Kita enggak tahu apa-apa. Gitu. Nah, ini nanti konsekuensinya ya. Tentang ruang, waktu, dan pengetahuan itu nanti seperti apa. Bagi Brentano, ruang dan waktu objek itu bukanlah sesuatu yang langsung dialami oleh seseorang. Mereka, ruang dan waktu adalah konstruksi pikiran kita juga, atau konstruksi kesadaran kita. Ini nanti akan lebih terasa lagi ketika teman-teman ada beberapa tokoh yang di sekitarnya Brentano ya, misalnya Henry Bergson, dia bicara tentang ini. Ada loh waktu objektif dan waktu subjektif gitu. Ketika kita jalan-jalan dengan orang yang kita suka, nah itu waktu subjektifnya jalan banget itu. Sudah jalan-jalan 5 jam, kok cepet banget ya rasanya ya? Kayak 5 menit, nah kayak gitu. Itu waktu subjektifnya jalan. Tapi ketika kerja,
Itu waktu subjektifnya juga jalan itu. Kerja 5 menit, wah rasanya kok ini nggak selesai-selesai gitu. Tapi ada waktu objektif. Dan waktu objektif ini sebenarnya hanya kesepakatan aja. Di sini ada jam dinding nggak? Oh ada ya, ada jam dinding ya. Teman-teman lihat ya, jam itu menunjukkan kurang lebih gitu ya, seolah-olah waktu itu bisa dipotong-potong kan. Nanti kita selesai jam 2:30 atau paling jelek jam 3 gitu toh. Terus setelah itu kita akan ada aktivitas lain. Setelah itu aktivitas lain lagi. Setelah itu aktivitas lain lagi gitu. Pertanyaannya, benar nggak sih waktu bisa dipotong? Sehingga suatu saat kalau ada temanmu yang mau ketemu, nggak bisa, aku nggak ada waktu. Kenapa? Ini loh waktuku udah tak potong-potong. 12 jam itu sudah ada isinya semua misalnya. Atau gini, ternyata yang ngajak ketemu itu adalah kerasmu. Wah, atau orang yang kamu suka. Oh ya, ada waktu kapan aja. Maka nanti pertanyaannya, waktu itu objektif atau kita yang menciptakan waktu? Nanti akan kayak gitu. Maka ini menghasilkan refleksi baru tentang waktu. Waktu itu bukan soal kita kerja 12 jam atau 16 jam atau 8 jam. Tapi intensitasnya seperti apa? Bisa jadi dikerjakan 24 jam full, kita melek terus. Dan itu mungkin. Ketika kita betul-betul mencintai pekerjaan kita. Kita punya banyak banget harapan tentang, oh nanti setelah ini pasti jadi kayak gini. Kalau jadi kayak gini nanti pasti gini-gini dan seterusnya. Gitu. Maka gambaran tentang waktu berubah. Gambaran tentang ruang. Pertanyaannya gini, apakah betul kalau kalian belajar itu harus di tempat yang ada laptopnya, ada subwoofernya, musiknya harus membantu supaya kita hikmat dalam belajar misalnya gitu. Atau enggak kok, di warkop situ aja bisa kok, sambil nongkrong, ngobrol sama temen sekali dua, tapi juga sambil kerja misalnya gitu. Maka pertanyaannya, ruang itu apa? Apakah betul dalam segala hal itu harus di hotel mewah misalnya gitu? Atau oh harus ada AC-nya, kalau enggak bisa belajar misalnya kayak gitu. Nah, dalam konteks itulah teman-teman kita bicara tentang bagaimana ruang itu bukan sekedar objek aja, tapi ini adalah konstruksi teoretik dari pikiran kita. Gitu. Nantinya orang itu juga konstruksi teoretik dari pikiran kita loh. Kita kan seringkali hidup dalam prasangka-prasangka tuh. Wah, biasanya kalau di Surabaya itu antara orang Jawa, Madura, Tionghoa itu ramai prasangka-prasangkanya. Wah, ini orang Tionghoa pasti punya toko ini. Pasti dia kaya ini. Nggak punya utang, punyanya tabungan, misalnya gitu. Tapi belum tentu juga kan itu. Atau misalnya, wah ini orang Madura, ini paling tinggalnya di daerah Kapasan lah ini. Atau kalau enggak ya deket-deket Suramadu sana. Ini pasti tukang parkir lah ini, misalnya kayak gitu. Kalau orang Jawa misalnya, pasti kalau disuruh kerja dia males-malesan lah ini, misalnya gitu. Ada benarnya enggak? Ya kadang-kadang ada benarnya. Tetapi itu sangat tergantung dari bagaimana konstruksi teoretik pikiran kita. Dan ketika konstruksinya diubah, maka pandangan atau pemahaman tentang objeknya juga berubah. Saya sering ngajar itu, saya tunjukkan bagaimana sejarah Indonesia itu punya sentimen yang ditanamkan terus-menerus tentang Tionghoa. Dan itu nampak dalam beberapa sejarahnya. Harus punya nama Indonesia, misalnya gitu. Nggak boleh jadi PNS, nggak boleh jadi tentara, nggak boleh jadi polisi gitu kan. Maka hasilnya apa? Ya sudah mau nggak mau jadi pedagang toh.
Apakah semuanya kaya? Belum tentu. Kan pedagang juga bisa gagal juga, gitu loh. Lalu orang-orang Madura, apakah betul mereka itu pasti miskin, pasti malas, gitu? Enggak. Ada banyak problem sosial ekonomi yang sebenarnya melingkupi mereka. Kenapa? Selama berpuluh-puluh tahun pembangunan di Indonesia itu kan fokus di Jawa aja. Di pulau-pulau tetangga yang terdekat pun itu nggak serius lah bangunnya. Maka pendidikannya itu termasuk bahkan di Madura sebelum dibangun jembatan Suramadu misalnya gitu ya. Itu juga tidak menjadi prioritas yang sangat serius misalnya. Nah, soal-soal seperti itu kan harus dipahami bersama. Ketika itu dipahami, maka konstruksi teoretiknya berubah. Konstruksi teoretiknya berubah, prasangkanya akan berubah ketika kita memahami seseorang. Kalau prasangkanya berubah, pengetahuannya berubah, realitasnya berubah. Nangkep ya? Gambarannya seperti itu, teman-teman. Sampai di sini kita lanjut diskusi, silakan. Komentar atau apa, silakan. Mungkin ini pertanyaannya agak aneh atau agak gimana ya. Berarti kalau gitu menurut si Brentano ini berarti menurut si Brentano ini bisa jadi buta warna itu nggak real dong. Nggak apa namanya, kan dia bilang kan kebenaran itu atau ilmu pengetahuan itu diambil dari pengalaman mentalnya beberapa orang. Karena beberapa orang itu menyetujui bahwa ini warnanya hitam atau itu warnanya hijau, maka warna itu adalah hijau. Tapi kalau misalnya orang buta warna yang parsial, ketika mereka bilang, enggak itu perasaan biru deh, atau perasaan itu kuning deh, yang ngedefine yang menjelaskan atau yang menyatakan kuning itu karena ini atau hijau itu karena ini kan enggak ada. Jadinya kan enggak ada. Berarti kalau menurut si Brentano ini buta warna gimana dong? Oke. Itu ya. Saya perluas dulu ya. Karena diskusi ini bisa luas banget. Saya ingin menunjukkan malah justru seperti ini. Tak kasih, ini kan yang disorot itu adalah satu bentuk yang oleh orang-orang normal seperti kebanyakan itu disebut sebagai, oh itu buta warna, gitu kan. Saya balik nanti pertanyaannya, jadi gini. Apakah ilmu itu khusus milik orang-orang dalam tanda petik normal? Tak tambahi pertanyaannya lagi. Apakah itu berarti juga ilmu-ilmu itu sebenarnya menyimpan upaya untuk melakukan normalisasi orang-orang yang sebenarnya enggak kok, aku sebenarnya enggak yakin kalau ini merah, bagiku ini hijau. Itu sebenarnya mungkin loh terjadi ketika kalian kecil dulu. Dari mana kalian tahu bahwa warna traffic light itu merah, kuning, hijau? Ketika kalian menyebut merah itu, hijau, hijau. Disalahkan toh sama gurumu, sama orang tua toh. Enggak, itu merah, itu merah. Nanti kalau kamu jalan, kamu akan ditabrak, kayak gitu. Apakah betul lalu ilmu itu sebenarnya adalah milik orang-orang dalam tanda petik normal gitu? Itu adalah kritik Brentano sebenarnya. Itu adalah kritik Brentano. Bahwa ya ilmu pengetahuan itu adalah milik satu kelompok atau satu golongan tertentu aja. Dan dalam konteks ini kemudian nanti akan kurang lebih akan dilihat kayak gini. Oh ya, itu adalah pendapat orang, tetapi itu bukan pendapat dominan, sehingga tidak bisa digeneralisasikan. Lah terus yang harus digeneralisasikan apa? Coba kita lihat. Ini abnormalitasnya abnormalitas apa sih ini? Kita sepakat ya, orang-orang normal ini bahwa dia buta warna gitu. Nangkep ya? Nanti hasilnya akan kayak gitu. Itulah yang kemudian sebenarnya menghasilkan problem-problem yang sangat serius ketika
kebenaran tertentu itu selalu dimutlakkan. Saya kasih contoh, misalnya, ini misalnya terjadi dalam ilmu psikologi. Ketika dalam banyak ilmu psikologi pada umumnya, kalau dia setia betul pada ilmunya, ketika seseorang atau seorang psikolog itu menilai seseorang, misalnya entah itu sanguinis, entah itu apalagi itu melankolis dan lain sebagainya, kan ada ciri-cirinya gitu ya. Atau misalnya sesuai dengan zodiak seseorang. Wah, kayak gini kamu, pasti karakternya begini, begini, begini. Atau menurut Sio misalnya. Oh, kamu Sio tikus, berarti kamu kayak gini, peruntunganmu sedang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu pasti bener nggak? Bisa bener nggak? Bisa salah nggak? Bisa salah. Tapi oleh beberapa orang yang fanatik banget sama kebenaran itu, kebenaran Sio, kebenaran pemetaan dalam psikologi misalnya, itu dimutlakkan. Bagi Brentano itu adalah generalisasi sebenarnya. Apakah betul bahwa semua orang yang terlahir di tahun kucing, nggak ada ya tahun kucing ya, tahun naga misalnya, akan mengalami ini misalnya? Ya belum tentu. Itu generalisasi aja. Ya termasuk itu. Apakah Gensi itu, biasanya kan kita membuat, saya seringkali nggak sepakat ya dengan deskripsi tentang Gensi. Gensi pasti apatis terhadap politik, misalnya gitu. Itu sering banget muncul pada generasi-generasi yang lebih senior gitu. Tapi saya menemukan hal-hal yang berbeda itu seringkali. Kejutan-kejutan itu muncul dari kekeliruan-kekeliruan generalisasi sebenarnya. Dan Brentano sejak awal itu mengajak untuk ayo kita aware. Pengetahuan itu harus induktif. Di lapangan itu seperti apa. Dan dari sana kita sadar bahwa kita sedang melakukan generalisasi. Generalisasi itu harus tetap menghormati keunikan dari objek itu. Kalian mungkin meyakini bahwa saya pemarah karena beberapa kali saya marah misalnya. Tapi bisa jadi loh suatu ketika kalian menemukan saya yang sedang agak baik-baik saja, misalnya gitu. Maka berilah ruang pada itu gitu. Kurang lebih itu ya gambarannya ya. Apakah ini kemudian menghasilkan atau generalisasi ini menghasilkan ini ya penindasan, orang-orang yang kayak gitu dianggap jahat, orang-orang yang kayak gitu dianggap jelek, tidak pantas hidup, misalnya gitu ya. Itu mungkin loh. Itu mungkin. Brentano justru mengajak untuk melihat, ayolah jangan dilihat sefanatik atau semutlak itu. Setiap orang itu kan punya keunikan masing-masing dengan sejarah masing-masing, yang persepsi internal mereka itu juga harus dihormati gitu. Itu gambarannya, teman-teman. Ayo komentar lain. Traffic light itu selalu 3 warna atau boleh warna keempat, kelima, keenam? Bisa jadi. Maka ayo kita bikin eksperimen-eksperimen supaya anomali-anomali itu muncul sehingga bisa jadi teori baru. Dengan syarat-syarat tertentu ini bisa jadi kayak gini. Ini bisa jadi kayak gitu. Teman-teman, itulah sebenarnya yang dilakukan oleh Ernst Mach, tadi saya menyebutkan. Ernst Mach itu selalu mengajak untuk jangan percaya pada teori. Dia ahli fisika loh. Ahli fisika, ahli matematika, ahli logika. Jangan percaya pada hasil dari teori-teori itu. Kenapa? Kita kasih contoh satu teori ya. Air itu mendidih di suhu 100 derajat Celcius ya. Yang benar. Kita percaya begitu saja toh. Kenapa kita percaya begitu saja? Lah kalau kita setiap kali harus bikin penelitian ya nggak dapat. Tapi realnya mendidih kan 100 derajat dalam tekanan sekian 1 atm toh.
Tetapi di tempat-tempat berbeda, itu nanti akan menghasilkan 98 derajat sudah mendidih, 99, berapa sudah mendidih, begitu. Atau enggak, butuh 101 derajat untuk mendidih, misalnya gitu. Bagi Ernst Mach nggak ada itu yang sangat presisi akan terus-menerus seperti itu, enggak. Itu kesepakatan aja. Supaya apa? Supaya pikiran kita itu hemat. Kayak gitu. Nah, arusnya pada Brentano kurang lebih juga seperti itu dengan model yang sedikit berbeda, dan dia fokus pada bagaimana psike, bagaimana ilmu pengetahuan bukan tentang objek, tapi tentang subjek itu dipelajari. Dan ilmu-ilmu tentang subjek itu, sosiologi, psikologi, sebenarnya punya celah kemutlakan tertentu. Semua yakin bahwa, oh kamu sanguinis ya, pasti kamu anaknya begini. Suatu ketika dalam waktu 2 minggu atau 3 minggu setelah dia mengalami trauma karena kecelakaan misalnya, semuanya berubah. Loh kamu sanguinis kok modelnya kamu kayak ini, lawannya sanguinis misalnya kayak gitu. Mungkin nggak itu? Mungkin. Dan itu akan mengubah keseluruhan realitas, dalam arti bukan realitas objeknya loh ya. Objek ini apa kita nggak ngerti kok. Tapi cara kita melihat objek-objek yang ada di sekitar kita. Dari situlah kita sebenarnya selalu menghasilkan dunia milik kita sendiri gitu. Dunianya saya dengan dunianya teman-teman itu beda. Meskipun kalian ngaku-ngaku, enggak Pak, kita berbagi dunia yang sama gitu. Kita sama-sama pernah, ini loh Pak, kalau jalan-jalan di Surabaya pasti lewat daerah Darmo Pak, misalnya gitu. Tapi persepsi saya tentang Jalan Darmo dan persepsi kalian tentang Jalan Darmo kan beda. Gitu. Artinya dunianya saya dan dunia kalian itu nanti juga berbeda, tergantung dari kesadaran yang diinternalkan dalam diri teman-teman. Kayak gitu. Nanti ini juga akan kalau jauh gitu ya, kita melihat tokoh-tokoh yang sekarang kayak gimana misalnya gitu, menggunakan ini gitu ya. Orang Jakarta yang main-main ke Jalan Darmo itu akan mengalami persepsi atau impresi yang berbeda dengan kalian yang setiap hari tinggal di sekitar Jalan Darmo ketika lewat Jalan Darmo. Dunia kita berbagi realitas objektif kalau objek itu ada. Tetapi dunia kita itu tidak 100% objektif. Tanpa manusia nggak ada dunia kok. Tanpa manusia ini ada meja nggak? Kita nggak bisa mengatakan nggak ada, loh ada atau nggak ada itu kan khas manusia. Tapi nggak ada manusia loh. Lalu siapa yang mau mengatakan? Kayak gitu. Nanti akan kayak gitu. Ilmu-ilmu itu juga khas manusia, pengetahuan itu khas manusia gitu. Sangat tergantung pada kesadaran kita masing-masing. Yuk. Boleh tanya? Boleh. Apa ya, lebih ke konfirmasi aja, semoga. Yap. Berarti kan kasarannya, aku melihatnya ini kan di sini kan juga dibilang realitas yang dideskripsikan itu ada dalam kesadaran. Oke, aku nangkap itu. Apakah berarti misalnya kesadaran kita tuh kayak senter? Jadi misalnya ini lagi di ruang yang sangat gelap, dan di saat kita menyenter itu, oh ini menjadi apa yang ada. Tapi di saat kita nggak menyenter itu nggak ada. Apakah itu juga akan berpengaruh dalam perspektifnya kita? Misalnya senterku bisa lebih kecil daripada senternya orang lain. Berarti kan apa yang aku lihat itu hanyalah sebutir saja, sedangkan yang lain bisa berbeda. Apakah itu juga akan mempengaruhi atau bagaimana? Ya, oke, saya mulai dari yang terakhir ya. Jelas sangat berpengaruh. Saya akan kasih contoh yang kurang lebih itu kayak gini. Saya kurang lebih ngerti Pak Krisma itu pernah main atau pernah tinggal, pernah menjalani hidup di daerah Jawa Tengah dan pernah mengalami hidup di Jakarta. Tapi dia orang Surabaya. Ini kan center
yang semakin luas gitu kan. Ketika dia melihat fenomena yang terjadi pada anak-anak muda seusia teman-teman di Surabaya, itu perspektif dia itu jauh lebih luas. Kesadaran dia akan dunia teman-teman itu juga lebih luas daripada kesadaran teman-teman sendiri ketika melihat teman-temannya di SMA ini. Atau kesadaran para alumni yang baru 5 tahun terakhir lulus, misalnya melihat adik-adik kelasnya, misalnya gitu. Gambarannya kurang lebih kayak gitu. Dan itu akan menghasilkan satu gambaran, atau ketika kamu diminta untuk, gampangnya aja ya, kamu sebagai alumni 2 tahun lalu kan, dengan Pak Krisma yang sudah bertahun-tahun di Santa Maria, lalu diminta menuliskan sesuatu tentang anak-anak Sanmar itu seperti apa gitu. Itu nanti hasilnya akan berbeda. Kenapa? Senternya yang satu itu bisa jadi juga loh, Pak Krisma memilih senter yang sempit. Bisa jadi. Kamu memilih senter yang lebih luas, misalnya gitu. Atau Pak Krisma membuat perbandingan yang jauh lebih luas, kalian menggunakan center yang, oh ya memang kemampuanku kurang lebih segini, misalnya gitu. Nah, kesadaran itu terus-menerus berkembang. Dan semakin luas kesadaran sebenarnya, semakin luas juga cara kita melihat dunia, dan semakin luas juga kita memperoleh alternatif-alternatif baru untuk melihat dunia ini. Itulah realitas kita. Contoh lebih konkret lagi. HP ini, saya seharian itu bisa menggunakan ini untuk macam-macam. WA, IG, X, Facebook mungkin ya, dan seterusnya. Anak saya atau misalnya kalian, itu paling menggunakan untuk apa? Belajar. Oke, belajar. Medsosnya apa aja? TikTok, YouTube, terus apa lagi? IG, X, terus apa? Oh, sosmed ya. Oke. Kalian baca kompas.com enggak? Enggak kan? Mungkin ada. Ya, paling hanya untuk yang belajar itu toh. Ya. Tapi perbedaan ini kan perbedaan kesadaran kan ini. Itu nantinya akan menghasilkan perbedaan cara pandang terhadap realitas. Kalau saya setiap hari itu yang muncul di medsos saya itu hal-hal yang sangat religius misalnya gitu ya. Lalu saya akan melihat keramaian masyarakat di bulan Ramadan ini. Ini sebagai sesuatu yang wow, Tuhan memang luar biasa ya. Kita harus bersyukur bahwa kita masih mengalami ini. Ya, misalnya kayak gitu. Tapi bagi kalian yang melihat bahwa oh enggak, ini negeri kita sedang enggak baik-baik saja. Kita melihat IHSG semakin hari semakin turun. Nah, misalnya gitu ya. Lalu masyarakat kita itu kok mengiyakan begitu saja terhadap hal-hal yang secara politik dan etik itu kok kayak gitu aja, misalnya kayak gitu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Wah, yuk kita ngobrol bareng tentang RUU TNI ya, misalnya kayak gitu. Perubahan kesadaran akan menghasilkan perubahan paradigma, perubahan cara melihat objek. Nanti akan menghasilkan perbedaan dalam bersikap, bertindak, dan nanti akan membentuk apa, itu nanti akan beda. Kurang lebih gambarannya kayak gitu. Hari-hari ini kalau hari Minggu barangkali teman-teman itu lebih asik kalau yuk main ke Taman Bungkul sama teman-teman melakukan apa gitu. Kami yang sudah 40-50 tahun ke atas barangkali itu ngapain main di Taman Bungkul gitu. Nanti kan menghasilkan dunia Taman Bungkul yang berbeda di antara kita tuh. Ada gap gitu. Gitu ya.
Kurang lebih itu. Itulah sebabnya ini istilah religius anjuran moralnya ya. Jangan berhenti belajar. Kayak gitu. Belajar itu apa? Meluaskan paradigma, meluaskan center sebenarnya. Yuk. Jadi generalis ini loh, kalau semua orang kan melihat dunia berbeda. Kemudian kalau bayangkan di dunia satu orang toh. Nah, terus orang itu punya kebenaran sendiri. Apa itu berarti orang itu bisa menemukan kayak kebenarannya, tapi juga bagaimana hubungannya tuh kalau ada orang yang mengamati masa lalunya, mengamati luar, itu tuh bisa dianggap kayak dua orang yang berbeda enggak? Gitu. Iya, Ya. saya penasaran gitu. Oke. Saya mau mengajak teman-teman untuk sebenarnya pertanyaanmu itu tidak perlu mengupayakan pembunuhan terhadap semua orang selain dirimu sendiri, gitu ya. Kita ini seringkali menempatkan diri sebagai pusat dari keseluruhan dunia kok, dan tidak mau terbuka pada kebenaran yang dimiliki oleh orang-orang lain kok, nggak mau terbuka pada dunianya orang lain kok. Dalam hidup sehari-hari itu seringkali kejadian toh, orang-orang yang sudah sangat fanatik, yang benar itu yang keyakinan saya aja, yang lain itu nggak ada yang benar dari orang lain, nah kayak gitu. Nah, saya ingin mengatakan seperti ini. Sesuatu yang benar itu, kalau tidak diyakini oleh orang lain, kira-kira referensi atau verifikasi tahu ya? Verifikasi untuk memastikan, validasi untuk memastikan ini benar atau keliru itu lewat apa? Opini atau pendapat orang lain tentang objek tertentu gitu kan. Kalau pendapat orang lain itu nggak ada, maka pendapat satu-satunya orang yang hidup itu benar apa enggak? Kalau mengikuti ini saya akan mengatakan ya benar menurut dia. Tapi benar menurut objeknya apa enggak? Perlu dicek dulu objeknya kayak gimana gitu. Selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Kalau menurut objeknya itu terverifikasi, oh iya yang benar yang kayak gitu, jadilah kebenaran itu. Gitu. Maka saya masuk ke yang kedua. Mungkin enggak seseorang itu meyakini sekarang kebenaran tertentu, lalu suatu hari dia merasa bahwa yang kemarin itu salah. Ya mungkin saja. Dalam hidup sehari-hari itu juga terjadi kan seringkali kan. Sudah yakin banget, semua orang udah ngalah. Oh iya kamu yang benar gitu. Ternyata hari berikutnya, enggak ternyata salah yang kemarin misalnya gitu. Itu mungkin saja. Tergantung pada apa kemudian? Tergantung pada parameter apa yang digunakan untuk mengklaim, untuk menyatakan bahwa oh iya ini benar atau ini keliru gitu. Nah, dalam ilmu sosial yang digunakan, ilmu sosial positivistik gitu ya, yang didorong oleh Franz Brentano juga sebenarnya kurang lebih kayak gitu. Pendapat orang lain kayak gimana? Atau situasi mental orang lain ketika melihat objek itu seperti apa? Sama enggak? Kalau sama, oh berarti persepsi kita sama. Kalau persepsi kita sama, bener ini gitu. Kebenarannya subjektif atau objektif? Nanti ke depan akan disebut lebih clear lagi, intersubjektivitas. Karena subjek, tapi sama toh. Oh, intersubjektivitas gitu. Mungkin nggak suatu saat setelah belajar banyak, kebenaran intersubjektivitas itu berubah? Bisa aja. Itu nanti dalam paradigma ilmu sosial, itu akan berguna banget. Saya kasih contoh. Pernah nggak kalian nonton film Dono Kasino Indro? Pernah ya? Aktris-aktrisnya terutama, ada yang Tionghoa dan stylenya ke Korea-Koreaan nggak?
Kebanyakan rambutnya juga kriwel-kriwel gitu kan. Bergelombang tuh. Artinya apa? Definisi kecantikan itu berubah loh. Kalau kalian nonton filmnya James Bond yang zaman kuno, kalian akan ketemu bagaimana perempuan cantik itu didefinisikan yang rambutnya blonde. Tapi sekarang nggak kayak gitu tuh. Itulah yang membuat misalnya Victoria's Secret itu kemudian membuat model yang ini kan big size kan, gitu. Kenapa? Karena ternyata definisi kecantikan yang mereka bangun selama ini itu menyiksa perempuan justru. Memaksa mereka untuk ayo kita harus diet habis-habisan gitu. Beberapa kemudian berujung kematian. Apakah definisi tentang cantik, ganteng, sehat itu harus dimutlakkan kebenarannya? Atau sebenarnya enggak, ini intersubjektivitas saja dan mungkin ini berubah. Saya akan katakan bahwa dalam paradigma ilmu sosial, semua teori itu sangat mungkin berubah. Tergantung dari kesadaran orang itu akan seperti apa. Kayak gitu. Itu gambarannya, teman-teman. Itulah sebabnya saya juga yakin prasangka-prasangka rasial ke depan itu sangat mungkin akan berubah juga. Berubah dalam arti apa? Ya bisa jadi aja nanti ke depan itu kita sudah nggak ribet lagi soal pribumi non-pri misalnya, itu kan nggak relevan banget tuh. Oh ini rasnya ini. Enggak, semua ini orang Indonesia, selesai. Gitu. Mungkin nggak kayak gitu? Ya mungkin aja lah. Tergantung kita mau nggak meluaskan. Kalau kita pakai style bahasanya Adisti tadi, meluaskan center kita. Jadi jauh lebih kaya lagi senternya. Itu juga nanti akan membuka cakrawala tentang dunia atau tentang realitas yang jauh lebih kaya lagi gitu. Begitu, teman-teman. Jadi kayak kebenaran tuh harus dari opini orang gitu ya, enggak dari objeknya sendiri. Gini. Kita kembali lagi sebenarnya ini soal apakah dari opini orang atau dari objeknya sendiri. Paradigma ilmu alam itu selalu mengandaikan, ilmu alam ya, fisika, biologi, dan lain sebagainya, selalu mengandaikan bahwa kita dan kesadaran kita itu bisa mengakses langsung objek. Objek ini, ya pokoknya ya kayak gini, kita sudah berhubungan langsung. Brentano nggak percaya itu. Yang bisa kita lakukan sebenarnya kita mengakses pikiran, kesadaran kita sendiri. Maka kalau biologi, fisika itu langsung mengatakan bahwa yang benar yang seperti apa? Tanya objeknya. Ya kan? Brentano enggak. Ya kalau kayak gini menurutmu ini apa? Lalu gambaran mental kalian toh? Atau kalian mengecek gambaran mentalmu ketika melihat atau berhubungan dengan ini kan? Gitu. Maka kebenaran nanti berciri perspektifal atau intersubjektivitas. Pada biologi, fisika, dan lain-lain, cek aja ini. Masa kamu nggak bisa melihat ini? Ini loh hitam, gitu. Ternyata orangnya, enggak aku buta warna, ini hijau. Terus gimana ya kayak gitu? Dalam tradisi masyarakat yang melulu positivistik, si buta warna ini akan disingkirkan dalam masyarakat karena dia nggak bisa melihat realitas. Dalam tradisi Franz Brentano enggak. Kira-kira menggeneralisasi itu baik nggak sih Pak? Soalnya pertanyaannya saya ini berlandaskan dari keresahan saya ya Pak tentang liberalisme Pak. Saya setiap kali mendengar tentang pandangan ini dari penjelasannya Bapak itu selalu terbayang liberalisme, segala sesuatu itu benar, relatif, dan juga semua hal itu berpacu pada diri kita, keunikan diri kita sendiri. Nah cuman kan jika kita fokus dengan pandangan ini, pandangan semua itu relatif, semua itu balik lagi ke diri kita, subjektif.
Kira-kira acuan untuk menentukan ini baik atau benar, salah satu contohnya seperti menentukan norma hukum gitu, itu apa ya Pak? Jika semua ini tuh benar dan kembali lagi ke diri kita sendiri. Dan kayaknya pun ini pun perlu juga generalisasi gitu loh dalam menentukan sesuatu yang baik dan benar dalam bentuk etika gitu, untuk sikap. Nah, cuman tak pikir-pikir lagi, tapi generalisasi juga salah karena ya benar kata Bapak, bahkan bakal ada orang yang tersingkirkan atau termarginalisasi gara-gara ada pandangan yang berbeda gitu. Jadi ini kayak timbang tindih gitu loh Pak di pikiran saya. Ya gitu Pak. Menurut Bapak gimana Pak? Kira-kira benar apa baik nggak menggeneralisasi sesuatu gitu? Oke. Kalau kita nanti terutama ya, tapi sebenarnya di hampir semua bidang ini bisa digunakan. Terutama ketika kita masuk etika, kita mesti sadar bahwa etika itu tidak tunggal. Ada banyak model etika. Misalnya, salah satu yang serius suka banget pakai generalisasi itu adalah model-model utilitarisme. Gini, makan dan minum di kelas itu baik apa enggak? Yang menguntungkan banyak orang yang mana? Kalau yang menguntungkan adalah itu boleh, ya sudah kita bolehkan aja. Tapi kalau mayoritas itu melihat bahwa makan dan minum di kelas itu enggak baik, ya sudah enggak usah kita gunakan itu, gitu. Generalisasi perlu enggak? Dalam beberapa bidang perlu. Tapi perlu enggak ini juga dilawan? Supaya apa? Supaya penyingkiran-penyingkiran yang minoritas ini tidak terjadi. Karena kan itu kelemahannya generalisasi toh, gitu. Nah, lalu harus menggunakan apa? Dalam tradisi etika itu ada yang juga disebut sebagai etika deontologis. Etika deontologis itu apa? Immanuel Kant itu loh. Pokoknya yang benar itu benar, yang salah itu salah. Nggak bisa enggak. Kesadaran moral yang sekarang ini biasanya sangat membantu ketika kita menjelaskan hati nurani. Hati nurani itu apa sih? Gitu kan. Hati nurani itu ini loh. Ini benar apa salah? Menurutmu jujur. Dan kalau ini diandaikan di semua tempat kasus ini kejadian, semua orang akan memilih A atau B. Misalnya, bohong itu boleh apa enggak? Bunuh itu boleh apa enggak? Gitu. Enggak boleh kan? Prinsipnya, itu prinsip toh. Bunuh itu enggak boleh. Gitu. Maka, kalau gini, ada maling ayam yang datang ke sini, dikejar-kejar orang, pakai parang. Parang ini hanya akan masuk ke dalam sarungnya ketika sudah bacok orang yang maling ayam ini. Pertanyaannya gini, kalian mau bohong apa enggak? Ini kan pertanyaan dilematis yang terkait dengan hati nurani nantinya. Prinsipnya kita enggak boleh bohong. Tapi prinsip yang lebih tinggi lagi adalah manusia harus diutamakan toh. Dibandingkan dengan kebenaran yang ini gitu loh. Maka pilihan untuk bohong bisa dihormati. Gitu. Ini adalah etika deontologis. Yang di dua-duanya ini harus seimbang. Saya ingin mengatakan bahwa ada pilihan etika lain sebenarnya etika situasional. Etika situasi. Ya lihat dulu situasinya seperti apa. Dan kita hormati juga kemendesakan dari orang yang mengambil keputusan misalnya gitu. Lihat juga latar belakang hidupnya dia seperti apa. Itu akan menentukan keputusan-keputusannya dia. Nah, sekarang kita masuk ke persoalan yang kamu munculkan. Teman-teman, generalisasi itu adalah salah satu sifat kesadaran. Nggak tahu gimana ceritanya, kita punya impresi yang kurang lebih sama kan tentang objek ini tuh. Maka yang kurang lebih kayak gini, kita sebut dengan satu kata yang sama. Hitam, gitu. Itu kan generalisasi juga. Maka generalisasi itu adalah kecenderungan kita. Cuma problemnya ketika generalisasi itu menghasilkan masalah-masalah tertentu,
penyingkiran-penyingkiran atau prasangka-prasangka yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang baik secara normatif misalnya. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita perlu memperluas lagi cakrawala kesadaran kita tuh. Supaya kita jauh lebih luas ketika kita melihat realitas. Tidak hanya melihat realitas itu dengan satu kacamata saja. Wah, orang ini pasti dia pemarah misalnya. Wah, orang ini pasti dia pemalas. Orang ini pasti dia rajin misalnya gitu. Diperluas dengan apa misalnya? Itu kan kita melihat sifat-sifat seseorang. Coba diperluas dengan coba cek sejarah hidup seseorang. Orang itu malas, orang itu pinter, orang itu rajin, itu juga sangat tergantung dari dia lahir dalam keluarga seperti apa, gitu kan. Nah, kemampuan orang untuk melihat ini memperluas kesadaran. Dia berasal dari keluarga petani atau pegawai atau pedagang misalnya. Itu akan menghasilkan kebiasaan yang berbeda. Dia punya kawan atau jaringan atau komunitas yang seperti apa. Itu nanti akan menghasilkan cara bertindak yang berbeda. Dia berasal dari agama apa, itu juga akan menghasilkan mindset yang berbeda juga, gitu. Ketika ini semua dimunculkan, kesadaran kita jadi jauh lebih luas, toh, ketika kita melihat realitas. Nah, gambarannya kurang lebih seperti itu sih. Nanti mungkin pertanyaan terakhirnya nanti begini. Kamu pengen hidup secara manusiawi nggak? Kalau pengen, kamu gunakan barang-barang ini tadi untuk mendukung pilihan hidup yang manusiawi itu. Itu nanti gunanya dalam etika. Kita itu gampang banget melakukan generalisasi. Tapi generalisasi kita itu manusiawi apa enggak? Kalau itu manusiawi ya dipakai. Kalau enggak, ya coba cari yang lain untuk penyeimbang supaya cakrawalanya lebih luas lagi, kayak gitu. Begitu. Oke. Kita cukupkan hari ini, kawan. Gitu ya. Terima kasih banyak semua. Sampai ketemu lagi next time.